Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Refedita Nugraha dari Prodi Teknik Sipil. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas besar 2 aspek hukum dalam pembangunan yang diampu oleh dosen Bu Lili Kolida dan dosen Panani Kesai. Di sini saya ingin membahas 3 materi. Yang pertama itu manajemen klaim proyek, kedua arbitrase, ketiga itu etika dan kompetisi engineer serta profesionalisme. Pertama itu manajemen klaim proyek. Sebelum kita membahas klaim konstruksi itu, kita harus tahu klaim itu apa sih? Klaim konstruksi adalah klaim yang timbul sehubung dengan pelaksanaan suatu pekerjaan jasa konstruksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa, atau antara penyedia jasa utama dengan subpenyedia jasa atau pemasok bahan, atau antara pihak luar dan pengguna atau penyedia jasa yang biasa terkait dengan permintaan tambahan waktu, biaya, atau kompensasi lainnya. Selanjutnya ada jenis-jenis klaim. Pertama itu ada klaim tambahan biaya dan waktu. Apa itu? Klaim jenis ini biasanya mengenai permintaan tambahan waktu dan tambahan biaya. Di antara beberapa jenis klaim, 2 jenis klaim ini sering timbul akibat keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Kedua, klaim biaya tak langsung. Kedua itu penyedia jasa yang terlambat menyelesaikan suatu pekerjaan karena sebab-sebab dari penggunaan jasa meminta tambahan overhead dengan alasan biaya ini tak bertambah karena pekerjaan belum selesai. Selanjutnya ada klaim tambahan waktu. Apa itu? Penyediaan jasa hanya diberikan tambahan waktu pelaksanaan tanpa biaya karena alasan-alasan tertentu. Keempat, klaim kompensasi lain, yaitu dalam beberapa kondisi penyedia jasa selain mendapatkan tambahan waktu juga mendapatkan kompensasi lain. Selanjutnya ada penyebab klaim. Pertama, dokumen kontrak yang tidak jelas, tidak lengkapnya spesifikasi atau lingkup kerja. Ketiga itu perbedaan interpretasi di antara pihak-pihak yang terlibat. Keempat ada perubahan kontrak atau lingkup pekerjaan. Kelima, perbedaan atau perubahan kondisi lapangan. Keenam, keterlambatan dan faktor penyebab. Ketujuh, pekerjaan tambahan. Kedelapan, percepatan atau penangguhan waktu. Kesembilan, perubahan peraturan. Selanjutnya ada penanganan klaim. Perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proyek konstruksi bila tidak terselesaikan dapat mengakibatkan timbulnya klaim. Untuk itu, sebisa mungkin pihak-pihak yang terkait dalam suatu proyek konstruksi meminimalisir kemungkinan terjadinya klaim tersebut. Penyelesaian dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pertama, badan peradilan. Kedua, arbitrase. Ketiga, alternatif penyelesaian sengketa. Meskipun timbulnya klaim dalam suatu proyek konstruksi dapat dihindari atau diantisipasi, tetapi pada kenyataan masih seringkali ditemui perselisihan dalam proyek konstruksi yang menyebabkan terjadinya klaim. Untuk itu, perlu adanya langkah penyelesaian permasalahan klaim ini. Perlu adanya forum penyelesaian yang lebih formal dalam mengatasi permasalahan tersebut. Penyelesaian sengketa melalui jalur alternatif ini adalah cara termurah dan tercepat serta tertutup bila dibandingkan dengan arbitrase atau pengadilan bila para pihak yang bersengketa benar-benar beretikat baik. Cara ini juga kemungkinan sengketa ini diketahui pihak luar. Berikut adalah beberapa pilihan alternatif. Pertama itu ada mediasi. Mediasi adalah cara menyelesaikan sengketa melalui seorang penengah yang biasa disebut mediator, yang ditunjuk oleh para pihak. Mediator tidak memutuskan sengketa, tapi membimbing para pihak dalam berunding mencari suatu penyelesaian. Tidak ada aturan baku mengenai hal ini. Tidak ada pula peraturan perundang-perundangan yang mengatur tata cara, batas waktu, biaya, dan sebagainya. Kedua, negosiasi. Negosiasi cara paling mudah dan sangat murah dengan pokok pandangan hidup dari tradisi kita, yaitu musyawarah untuk mufakat. Dapat saja para pihak masing-masing menunjuk juri runding yang sering disebut negosiator. Hasil kesepakatan juri runding dituangkan secara tertulis sedikit berbeda dengan mediasi di sini. Para pihak atau juri runding berhadapan satu sama lain tanpa adanya seorang penengah. Cara ini pun murah, mudah, dan biaya kecil. Upaya penyelesaian sengketa dengan cara mempertemukan keinginan para pihak dengan menyerahkan kepada suatu komisi atau pihak tiga yang ditunjuk atas kesepakatan. Para pihak yang bertindak dengan konsilator. Dalam cara ini, konsilator tidak harus melakukan perundingan masing-masing dengan salah satu pihak secara bergantian. Berbeda dengan cara mediasi. Di sini, konsilator dapat memaksakan pengusulan atau revolusi yang diambil pada saat berakhir
berakhirnya tugas konsilator, dia akan membuat perjanjian tertulis yang ditandatangani para pihak, atau dapat juga konsilator membuat suatu laporan yang membuat hal-hal mengenai kegagalan atau suatu pernyataan bahwa proses konsilasi terhenti. Ketiga itu, konsilasi adalah salah satu cara untuk menyelesaikan perselisihan atau konflik. Konflik sendiri adalah hal yang sudah tidak asing lagi dalam suatu perusahaan antara pengusaha, serikat pekerja, ataupun keduanya dapat mengalami suatu konflik yang didasari suatu kepentingan. Yang kedua itu materi arbitrase. Apa itu arbitrase? Arbitrase adalah pemeriksaan suatu sengketa dilakukan secara yudisial, seperti dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa, dalam pemecahan didasari atas bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang mempunyai asas final dan binding, yaitu suatu putusan arbitrase bersifat putusan akhir dan mengikat, yang tidak dapat dilanjutkan dengan upaya hukum lainnya, seperti banding atau kasasi. Asas ini pada prinsip sudah disepakati oleh para pihak dalam klaus atau perjanjian arbitrase. Selanjutnya ada syarat proses arbitrase. Suatu proses arbitrase ialah kewajiban para pihak membuat suatu kesepakatan tertulis atau perjanjian arbitrase, dan kemudian menyepakati hukum dan tata cara bagaimana mereka akan mengakhiri penyelesaian. Secara umum, prosedur yang harus dilakukan untuk permohonan proses arbitrase adalah sebagai ikut. Pertama, melakukan pendaftaran. Kedua, permohonan mengadakan arbitrase. Ketiga, mengumpulkan dokumen. Keempat, itu menunjukkan arbiter. Kelima, biaya arbitrase. Di sini ada penunjukan arbiter. Arbiter adalah orang perorangan yang karena kompetensi dan integritas dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memeriksa dan memberikan putusan atas sengketa yang bersangkutan. Kelebihan arbitrase. Sidang arbitrase adalah tertutup untuk umum sehingga kerahasiaan sengketa para pihak terjamin. Kelambatan yang diakibatkan oleh hal prosedural dan administratif dapat dihindari. Para pihak yang bersengketa dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengalaman, pengetahuan, jujur, dan adil, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan. Yang ketiga, sikap arbiter atau majelis arbiter dalam menangani perkara arbitrase didasari pada sikap yang mengusahakan win-win solution terhadap para pihak yang bersengketa. Pilihan hukum untuk menyelesaikan sengketa serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase dapat ditentukan oleh para pihak. Selanjutnya ada kekurangan arbitrase. Kekurangannya itu pertama, putusan arbitrase ditentukan oleh kemampuan teknis arbiter untuk memberikan putusan yang memuaskan dan sesuai dengan rasa keadilan para pihak. Kedua, apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan arbitrase, maka perlu perintah pengadilan untuk melaksanakan eksekusi atas putusan arbitrase tersebut. Pada prakteknya, pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase masing-masing menjadi hal sulit. Pada umumnya, pihak-pihak yang bersengketa di arbitrase adalah perusahaan-perusahaan besar. Oleh karena itu, untuk mempertemukan kehendak para pihak yang bersengketa dan membawanya ke badan arbitrase tidaklah mudah. Etika dan kompetisi engineer serta profesionalisme. Apa itu etika? Etika pada hakikatnya merupakan pandangan hidup dan pedoman tentang bagaimana seseorang berperilaku, dan etika berasal dari kesadaran manusia yang merupakan petunjuk tentang perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk. Etika juga merupakan penilaian kualifikasi terhadap perbuatan seseorang. Sedangkan profesi merupakan kelompok lapangan kerja yang khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan keterampilan dan keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan yang rumit dari manusia. Selanjutnya ada profesional, adalah seorang yang benar-benar ahli di bidangnya dan mengandalkan keahliannya tersebut sebagai mata pencahariannya. Selanjutnya ada profesionalisme, yaitu berasal dari kata profession yang bermakna berhubungan dengan profession dan memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Profesionalisme adalah sifat-sifat kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan suatu, dan lain-lain, sebagaimana yang sewajarnya terdapat pada atau dilakukan oleh seorang profesional. Selanjutnya ada etika profesi insinyur sipil. Insinyur adalah seorang profesi yang penting di dalam pelaksanaan pembangunan karena banyak berhubungan dengan aktivitas perancangan maupun perkerasan yang ditunjukkan semata dan demi kemanfaatan bagi manusia. Profesi insinyur teknik sipil adalah suatu pekerjaan keteknik sipilan yang dalam pelaksanaannya dituntut keahlian untuk melayani kebutuhan masyarakat di bidang infrastruktur. Salah satu tanggung jawab untuk umum dari insinyur sipil adalah menganalisis berbagai faktor
yang menyangkut pekerjaan konstruksi. Terus selanjutnya terakhir, ciri-ciri profesionalisme insinyur: punya keterampilan yang tinggi dalam suatu bidang serta kemahiran dalam menggunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam melaksanakan tugas yang bersangkutan dengan bidang tadi. Kedua, punya ilmu dan pengalaman serta kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah dan peka di dalam membaca situasi cepat dan tepat, serta cermat dalam mengambil keputusan terbaik atas dasar kepekaan. Ketiga, punya sikap berorientasi ke depan sehingga punya kemampuan mengantisipasi perkembangan lingkungan yang terbentang di hadapannya. Yang keempat, punya sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi serta terbuka menyimak dan menghargai pendapat orang lain, namun cermat dalam memilih yang terbaik bagi diri dan perkembangan pribadinya. Sekian presentasi tugas besar 2 saya. Bila ada kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.